Mendengar perkataan Chen Ping, Ling Xue menjadi sangat marah. Tatapannya yang biasanya dingin kini membara karena amarah, dan ia memancarkan aura yang mengerikan. La menatap Zhao De, Wang Hu, dan kelompok mereka dengan dingin, suaranya sedingin musim dingin, bajingan, beraninya kalian bertindak sembrono, membuat sekte pedang menjadi kacau balau. Kalian takkan luput hari ini. Begitu dia selesai berbicara, Ling Xue menghunus pedang panjangnya. Cahayanya menyambar seperti bintang jatuh yang melesat di langit malam. Dengan gerakan cepat, dia melesat di antara kerumunan seperti hantu. Pedangnya berkilat, setiap serangan membawa niat membunuh yang tajam. Zhao De, Wang Hu, dan yang lainnya menatap dengan ngeri, mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak dapat bergerak. Dalam waktu singkat, Zhao De, Wang Hu, dan para bajingan lainnya dari sekte pedang yang ikut menindas murid-murid baru dan terlibat dalam urusan curang semuanya jatuh ke tanah, darah mereka mengotori tanah hingga menjadi merah. Murid-murid di sekitar tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba ini dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Chen Ping memperhatikan metode Ling Xue yang cepat dan tegas dan diam-diam mengaguminya. Setelah Ling Xue menyarungkan pedangnya dan berdiri diam, ia melangkah maju dan bertanya, "Kakak senior, mengapa sekte pedang menjadi seperti ini?" Ketika aku pergi, meskipun sekte pedang telah mengalami banyak pasang surut, para murid tetap bersatu. Sekarang, keadaannya begitu kacau. Wajah Ling Xue dipenuhi rasa malu, La mendesah pelan dan berkata, "Adik junior, sejak guru mengasingkan diri, akulah yang bertanggung jawab atas semua urusan sekte pedang. Awalnya, aku mampu menjaga ketertiban di sekte pedang, tetapi seiring berjalannya waktu, segala sesuatunya menjadi semakin rumit, dan aku perlahan-lahan merasa tidak mampu lagi mengimbanginya. Beberapa orang yang tidak bermoral memanfaatkan situasi ini, membentuk kelompok dan faksi, mengubah sekte pedang menjadi kekacauan. Meskipun saya telah mencoba memperbaiki keadaan berkali-kali, saya selalu terhambat oleh berbagai kekuatan, yang menyebabkan kesulitan saat ini." Mendengar ini, Chen Ping mengangguk dan berkata, "Kakak senior, jangan salahkan dirimu. Sekarang setelah aku kembali, aku pasti akan membantumu membangun kembali sekte pedang." Secercah rasa syukur dan lega terpancar di mata Ling Xue saat La berkata, "Dengan bantuan adikku, aku yakin aku bisa mengembalikan sekte pedang ke jalur yang benar." Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping dan Ling Xue menggunakan tangan besi untuk mengelola sekte pedang. Mereka pertama-tama merevisi aturan sekte yang ketat dan memperjelas sistem penghargaan dan hukuman. Siapapun yang melanggar aturan, terlepas dari statusnya, akan dihukum berat. Pada saat yang sama, mereka dengan giat memperbaiki sistem penilaian untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan dalam penilaian dan untuk memilih murid yang benar-benar berbakat dan cakap untuk memasuki sekte pedang. Untuk mengatasi masalah penindasan oleh murid senior terhadap murid junior, Chen Ping dan Ling Xue membentuk badan pengawas khusus, yang menghimbau para murid untuk saling mengawasi dan segera melaporkan setiap kejadian penindasan. Bagi murid senior yang menindas orang lain,
Hukumannya bervariasi mulai dari denda seperti denda batu abadi atau dikurung di sel isolasi hingga dikeluarkan dari sekte pedang untuk pelanggaran serius. Berkat usaha mereka, suasana di sekte pedang berangsur-angsur membaik. Para murid baru merasakan keadilan dan kejujuran dan bekerja lebih giat dalam kultivasi mereka. Murid-murid yang lebih tua juga mengekang kesombongan mereka sebelumnya dan berfokus pada peningkatan kekuatan mereka. Namun, Chen Ping tahu bahwa dalam dunia kultivasi yang keras dan kejam ini, ketertiban saja tidak cukup. Kekuatan sendiri merupakan fondasi untuk bertahan hidup. Setelah melakukan apa yang diinginkannya dengan Ling Xue, Chen Ping berkata kepadanya, "Kakak senior, aku kembali kali ini untuk berkultivasi dengan tenang. Setelah kekuatanku meningkat, aku akan pergi ke surga ke-9. 9 surga." Ling Xue terkejut. Anda harus memahami bahwa di mata para kultivator tingkat kelima ini, surga tingkat ke-9 adalah dunia yang tidak dapat dicapai. Adik junior, aku tahu kau punya ambisi yang tinggi. Sekarang kau sudah di tingkat kelima, sekte pedang kita adalah yang terkuat. Fokus saja pada kultivasimu. Pergilah ke lembah di belakang kota suci pedang, aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu. Ling Xue tahu bahwa Chen Ping bukan milik surga kelima, dan dia juga bukan miliknya. Chen Ping mengangguk, lalu pergi ke lembah di belakang menara. Setelah menyiapkan beberapa langkah perlindungan sederhana di lembah, ia memasuki menara penekan iblis untuk memulai kultivasinya. Dengan puluhan ribu tas penyimpanan, Chen Ping saat ini memiliki sumber daya yang melimpah. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi Chen Ping merasa bahwa sumber daya dalam puluhan ribu kantong penyimpanan di depannya hampir habis, dan wilayahnya baru saja menembus alam abadi bumi dan mencapai alam abadi manusia. Dengan begitu banyak sumber daya, Chen Ping baru saja mencapai peringkat pertama alam manusia abadi. Semoga saja, sumber daya yang tersisa akan memungkinkanku mencapai peringkat kedua alam manusia abadi. Chen Ping menutup matanya sedikit dan melanjutkan kultivasinya. Sementara itu, di kota suci pedang, Ling Xue sibuk mengelola sekte pedang setiap hari, dan sesekali datang ke lembah untuk memeriksa Chen Ping dan melihat apakah dia telah keluar dari menara penindas iblis. Pada hari ini, Ling Xue mengurus urusan kota pedang suci seperti biasa. Tiba-tiba, kekosongan di atas kota pedang suci bergetar, dan lorong kekosongan perlahan muncul. Lebih dari selusin aura mengerikan terpancar dari lorong kehampaan itu. Para kultivator kota suci pedang, dan bahkan seluruh surga kelima, semuanya ketakutan. Karena aura itu luar biasa kuat, mereka pastilah para kultivator dari dunia yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu mengapa seorang kultivator kuat seperti itu akan datang ke surga kelima. Ling Xue mengumpulkan semua murid sekte pedang dan menatap lorong hampa dengan ekspresi serius. Merasakan aura ini, Hu Mazi juga bangkit dari tubuh kultivator wanita, mengenakan pakaiannya, dan buru-buru berlari keluar ruangan. Hu Mazi menghampiri Ling Xue dan, sambil menatap lorong kosong itu, berkata, "Nona Ling, jangan terlalu gugup. Mungkin orang-orang ini tidak bermaksud jahat." Meskipun Hu Mazi menghibur Ling Xue dengan cara ini, dia sendiri juga sama gugupnya.
Karena dia tahu bahwa Chen Ping telah menyinggung banyak orang, dan mereka semua adalah orang-orang yang memiliki jabatan sangat tinggi. Jika orang-orang ini benar-benar tahu keberadaan Chen Ping dan datang ke sini, itu akan merepotkan. Saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tak lama kemudian, sekitar selusin aura semakin mendekat dan perlahan muncul dari lorong kehampaan. La adalah seorang wanita, ditemani oleh 10 pengawal dewa yang mengenakan baju besi emas. Melihat wanita itu, Hu Mazi langsung bernapas lega. Nona Ling, jangan gugup. Ini salah satu dari kita, Master Kuil keempat. Kata Hu Mazil. Ternyata orang yang datang itu adalah Ling Xi, penguasa keempat kuil, yang datang bersama para pengawal dewa. Ling Qi dan orang-orangnya perlahan mendarat di kota pedang suci. Aura yang dipancarkan Ling Qi dan orang-orangnya secara tidak sengaja sudah cukup untuk membuat para kultivator langit kelima tidak berani mengangkat kepala. Di depan Ling Qi dan yang lainnya, para kultivator tingkat kelima alam surgawi ini bagaikan semut. Tuan Kuil keempat, Ling Xue tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Ling Xue tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Anda harus tahu bahwa penguasa kuil keenam dulunya adalah sosok yang tak terkalahkan di surga kelima, tetapi sekarang penguasa kuil keempat telah datang. Tuan Hu, apakah Tuan Chen ada di sini? Ling Qi melihat Hu Mazi dan bertanya. Master Istana keempat, Chen Ping saat ini sedang berkultivasi di menara penekan iblis. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa waktu dan belum keluar dari pengasingannya. Itulah yang dikatakan Hu Mazi. Apakah dia sedang menyendiri? Ling Qi sedikit mengernyit. Tuan Istana keempat, apakah terjadi sesuatu? Tanya Hu Mazi. Jika Tuan Chen telah keluar dari pertapaan, suruh dia pergi ke Istana Raja Dewa Langit ke-8 untuk menemuiku sesegera mungkin. Kata Ling Xi. Baiklah, aku akan memberitahunya saat dia keluar dari celah gunung. Hu Mazi mengangguk. Ling Qi kemudian mengalihkan pandangannya ke Ling Xue, yang menggertakkan giginya dan mencoba mengangkat kepalanya untuk menatap mata Ling Qi. Apakah kamu wanitanya Tuan Chen? Ling Qi bertanya pada Ling Xue. Ling Xue mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa maksudnya bagi Chen Ping. Apakah dia kakak perempuannya, kekasihnya, atau istrinya? Kamu sangat beruntung dan bahagia, hargailah itu. Ling Qi berkata dengan penuh iri. Bisa menjadi wanitanya Chen Ping sungguh merupakan suatu berkah. Dulu, Ling Qi memandarik rendah Chen Ping. Bahkan ketika Chen Ping membutuhkan bantuan, La akan meminta pelayan pribadinya, Yun Xiu, untuk membantunya. Namun kini, hati Ling Qi dipenuhi Chen Ping. Betapa ia berharap Chen Ping bisa memanjakannya seperti ia memanjakan wanita lain. Namun, Ling Qi tidak mau mengungkapkannya sendiri, La terlalu malu. Ia akan menunggu Chen Ping mengambil langkah pertama, karena Chen Ping tidak kekurangan wanita. Karena itu, Ling Qi iri pada Ling Xue. Mendengar kata-kata Ling Qi, Ling Xue tersenyum tipis. Kamu juga ingin menjadi wanita Chen Ping, bukan? Kalau begitu, aku bisa menyampaikan pesanmu. Aku tahu kau sangat ingin, tapi kau terlalu malu untuk mengatakannya pada Chen Ping. Wanita paling memahami wanita. Ketika Ling Qi menyebut Chen Ping,
Hormon wanita yang keluar dari tubuhnya dapat dirasakan oleh Ling Xue bahkan dari jarak 800 mil. Kita semua perempuan, jadi jangan menertawakan orang lain. Saat Ling Xue melihat Chen Ping, La pun merasa terangsang dan gatal. Ling Qi menatap Ling Xue tanpa berkata apa-apa, wajahnya memerah karena malu. Tiba-tiba, ia melambaikan tangannya, membuka lorong kosong, dan pergi. Hu Mazi berdiri di samping, wajahnya penuh iri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa semua wanita Chen Ping begitu pengertian. Dia bahkan berusaha keras mencarikan wanita untuk Chen Ping, tanpa merasa cemburu sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Chen Ping muncul dari menara penindasan iblis. Pada saat ini, Chen Ping telah mencapai peringkat kedua alam manusia abadi, tetapi dia telah menghabiskan semua sumber dayanya. Melihat Chen Ping telah berhasil mencapai peringkat kedua alam manusia abadi, Ling Xue dan Hu Mazi sangat gembira. Chen Ping, saat kau sedang bertapa, Master Istana Keempat datang menemuimu dan berkata ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepadamu. La memintamu untuk pergi ke Istana Raja Dewa Langit ke-8 untuk menemuinya segera setelah kau keluar dari bertapa. Hu Mazi berkata pada Chen Ping. Mendengar Chen Ping langsung mengerutkan kening. La tahu Ling Xi pasti telah menemukan sesuatu yang penting dan datang langsung dari surga ke-8 ke surga ke-5 untuk menemukannya. Tuan Hu, Anda sebaiknya tinggal di surga ke-5 untuk saat ini dan membantu kakak senior mengelola sekte pedang. Kami akan memberitahu Anda setelah kami mengetahui keberadaan jiwa anggota klan Anda. Kata Chen Ping. Chen Ping akan pergi ke surga ke-9, jadi seseorang dengan kekuatan seperti Hu Mazi tidak lagi cocok untuk menemaninya. Jika tidak maka akan mudah menimbulkan bahaya. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Akan lebih baik jika kau bisa menemukan jiwa anggota klanmu, tapi kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Aula jalan jahat terlalu kuat, kau harus mencoba menghindari ujung tajamnya. Hu Mazi tidak ingin Chen Ping mengambil terlalu banyak risiko demi klannya. Aku tahu bahwa bahkan jika aku tidak menyelidiki masalah jiwa anggota klanmu sekarang, Aula jalan jahat tidak akan membiarkanku pergi. Chen Ping tersenyum sedikit. Setelah mengatakan itu, Chen Ping menatap Ling Xue dan berkata, kakak senior, hati-hati. Jika terjadi sesuatu, silakan hubungi Tuan Hu. Kekuatan Hu Mazi sekarang tak tertandingi di surga ke-5. Adik kecil, jaga dirimu baik-baik. Saat kau pergi ke surga ke-8, perlakukan Master Istana Keempat dengan baik. Aku tahu dia sangat menyukaimu. Jika memungkinkan, habiskan waktu berkualitas dengannya. Dia perempuan, kesepian, dan butuh pria. Ling Xue tahu bahwa begitu Chen Ping pergi, tidak seorang pun tahu kapan dia akan kembali. Lagi pula, Chen Ping sudah tiada, tetapi dia tidak bisa hidup tanpa wanita di sisinya, itulah sebabnya dia berkata demikian. Chen Ping sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, kakak senior bercanda. Aku pergi dulu. Begitu Chen Ping selesai berbicara, dia langsung lenyap, berubah menjadi cahaya keemasan dan lenyap tanpa jejak. Chen Ping tidak membuka lorong hampa, melainkan melintasi langit berbintang untuk mencapai surga ke-8.
Dia takut jika dia terjebak di lorong hampa itu lagi, dia benar-benar tidak akan punya cara untuk keluar. Chen Ping meninggalkan surga kelima dan tiba di langit berbintang. Nak, apakah kau benar-benar berencana untuk mengambil risiko pergi ke surga ke-8 seperti ini? Meskipun lorong hampa terkadang bisa berbahaya, lorong itu masih jauh lebih aman daripada menembus ruang waktu seperti ini. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di pikiran Chen Ping.